Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah arsitektur regional, yang dimana itu saya sebagai Sofia Ranti sebagai moderator, dan di sini ada teman saya Lutfia Asmi, Ella Artika Sari, Sel Okvia, Dewi Irmayani, dan Resi Tania Evelyn. Nah, untuk pembahasan pertama dipersilahkan kepada Sila. Oke, terima kasih moderator. Akan saya mulai presentasinya tentang pendahuluan. Bentuk dan penataan rumah dipengaruhi oleh lingkungan budaya, di mana rumah tersebut berada, serta oleh faktor sosial budaya, ritual, ekonomi, dan fisik. Rumah juga berfungsi sebagai mekanisme fisik yang mencerminkan dan membantu menciptakan pandangan dunia, etos, dan genre di suatu masyarakat. Satu, kekuatan dan bentuk sosial budaya. Agama adalah pilihan budaya, tidak universal. Simbolisme bangunan harus mempertimbangkan gambaran kosmik, terutama di Afrika. Rumah tradisional memiliki fungsi beragam seperti simbiolisme agama, perlindungan dari serangga, dan pembedaan ruang. Misalnya di Marquesas, rumah bagian belakang adalah asrama, sementara rumah lainnya digunakan sebagai tempat makan atau tabu bagi perempuan dan dapur. Ini adalah gambar tempat tinggal Samoa, denah dan perspektif diagram, serta denah diagram tempat tinggal di Marquesas. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Sila. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Asmi. Ella. Kepada Ella dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang upacara penting dalam masyarakat petani dengan nilai simbolis tinggi dalam pengaturan ruang di rumah dan tempat lainnya. Pola makan hierarkis abad pertengahan masih dilestarikan di Oxford, Cambridge, rumah-rumah petani di Swiss, dan tempat lainnya. Nah, di sini terdapat berupa denah dalam upacara penting dalam masyarakat petani, yaitu ada juga pola-pola ruangnya. Di Cochin, India Selatan, hubungan kekerabatan dan kasta berpengaruh besar sosialnya di desa-desa. Suku Masai memandang ternak sebagai simbol penting secara mistis dan religius yang memengaruhi pengaturan ruang pekarangan mereka. Rumah-rumah Brahmana dan Nayars terpisah ditata sesuai dengan aturan agama, sementara pondok-pondok para pengrajin dan pekerja pertanian terbesar di sekitar desa. Nah, di sini juga terdapat pola-pola ruang yang dimana ada terdapat peternakan Volbe Cameron dan pertanian Mofu Cameron. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ella. Untuk pembahasan selanjutnya kita berikan kepada Asmi. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator, dan di sini saya akan melanjutkan tentang krisis dan pilihan. Yang pertama itu faktor sosial dan budaya dominan dalam menciptakan bentuk rumah, kebebasan dan pilihan dalam desain rumah tetap relevan di tengah kondisi sulit. Faktor budaya, sosial, dan psikologis mempengaruhi pilihan di lingkungan manusia. Nilai simbolis dan penilaian penting dalam keputusan pembangunan dan lokasi. Interpretasi tempat berlindung, tempat tinggal, dan kebutuhan bervariasi antara kelompok dan tercermin dalam konsep rumah dan privasi. Cara mencapai perlindungan dari cuaca dan musuh bervariasi tergantung pada batasan fisik, psikologi, dan budaya yang harus dipertimbangkan dalam desain perumahan.
Di sini ada aspek penting melalui genre de vie untuk mempengaruhi bentuk bawaan, yakni yang pertama ada bentuk dasar. Bentuk dasar yaitu perbedaan dalam kebiasaan makan, memasak, beraktivitas, dan tata letak rumah dari berbagai budaya menunjukkan kepentingan aspek-aspek dalam membentuk lingkungan tempat tinggal. Yang kedua yaitu ada keluarga. Keluarga memiliki perbedaan besar dalam struktur keluarga tergantung pada bentuk rumah yang berbeda, seperti kelompok keluarga tegang di Kabyle, rumah panjang Iroquois, dan kelompok Sowespomo of California. Bentuk rumah dapat berbeda-beda antara daerah yang menganut poligami dan monogami, serta dipengaruhi oleh faktor agama, budaya, dan struktur keluarga. Di sini ada gambar seperti pada bagian kanan, yaitu ada desa pantai musim panas, ada desa Hillgate musim dingin, dan ada pengelompokan Indian Pomo Barat Daya California. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Asmi. Untuk selanjutnya kepada Irma dipersilakan untuk memaparkan pembahasan. Selanjutnya ada kedudukan wanita. Rumah-rumah di zona Mediterania didesain dengan memperhatikan privasi, terutama untuk wanita, dengan berbagai elemen seperti jendela, atap, dan pintu yang dirancang untuk melindungi privasi. Kemudian terdapat kebutuhan privasi. Privasi adalah konsep yang subjektif dan dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai dan faktor-faktor personal seperti sikap dalam terhadap seks dan rasa malu. Privasi adalah konsep yang relatif dan dapat bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai, dan faktor-faktor individu, seperti sikap terhadap seks, rasa malu, dan nilai pribadi. Di sini ada gambar rumah di India Utara dan denah dengan desa Punjabi. Kemudian selanjutnya pergaulan. Kemudahan orientasi di kota penting untuk bersosialisasi, namun sistem di Jepang sulit. Pertemuan di tempat umum mempengaruhi bentuk rumah dan kota, menjadi aspek penting lingkungan perkotaan. Hubungan antara rumah dan permukiman. Rumah dan permukiman mencerminkan nilai-nilai budaya, pola hidup, dan hubungan manusia dengan alam. Memahami ini dapat mendukung perancangan lingkungan yang lebih berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan manusia dan nilai-nilai budaya. Dua tradisi pemukiman memiliki pandangan berbeda terhadap ruangan luar dan penggunaannya. Satu menganggapnya sebagai tempat tinggal, sementara yang lain melihatnya sebagai pengaturan total untuk kehidupan. Di bawah ini ada gambar dua sistem pemukiman pada rumah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Irma Yani. Dan untuk pembahasan terakhir akan kita berikan kepada Kak Resi. Kepada Kak Resi dipersilahkan untuk melanjutkan pembahasan. Terima kasih. Selanjutnya itu merupakan faktor perubahan pola pemukiman. Yang pertama itu imigrasi, yang kedua itu perlawanan terhadap tradisi yang sudah ada. Perbedaan pengguna dunia barat terkait budaya, yang pertama budaya Latin dan budaya Mediterania versus budaya Anglo-Amerika. Vernakuler versus tradisi gaya suatu budaya. Pada gambar 314 merupakan diagram sistem pemukiman rumah di kota Muslim Isfahan, hanya menampilkan beberapa aktivitas saja. Pada gambar 315 merupakan perkiraan lokasi yang membatas dalam 3 budaya. Gambar 316 merupakan rumah 4 halaman. Rumah dengan prinsip serupa dapat ditemukan di Roma, Cina, dan Spanyol. Selanjutnya itu perbedaan penggunaan pemukiman di dunia barat terkait dengan budaya terletak pada 2 hal berikut. Yang pertama itu budaya Latin dan Mediterania versus budaya Anglo-Amerika sebagai salah satu contoh kontemporer. Yang kedua itu tradisi vernakuler versus tradisi gaya tinggi dalam suatu budaya tertentu. Pada gambar 315 merupakan perkiraan lokasi yang membatas dalam 3 budaya. Wilayah dan kebutuhan akan keamanan adalah faktor penting dalam menentukan tempat tinggal manusia, dan rumah serta pemukiman dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tekanan kepadatan. Pada gambar 316 merupakan rumah 4 halaman. Rumah dengan prinsip serupa dapat ditemukan di Roma, Cina, dan Spanyol. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih kepada Kak Resi dan juga teman-teman sekalian. Mungkin sampai situ pembahasan yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.